Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Zakia sebagai guru pembimbing mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 geografi kelas 10 IPA 5 SMAN 10 Bandung dengan anggota Desi Nurhaliza, Dewi Alia Pramanik, Eni Murti, Fadia Siti Fatimah, Helena Azhari, Muhammad Satrio, dan Zian Laudia akan mempresentasikan teori pengapungan benua. Teori pengapungan benua ini merupakan teori yang menyatakan bahwa benua-benua yang ada di bumi tidak bersifat statis dan bergerak seiring berjalannya waktu. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Menurut teori ini, sekitar 225 juta tahun yang lalu, bumi hanya terdiri dari satu benua dan satu samudra yang sangat luas. Benua tersebut bernama Benua Pangea dan samudra tersebut bernama Patalasa. Benua tersebut mengalami pergerakan dan pecah, kemudian membentuk bumi seperti sekarang. Jadi, pada 225 juta tahun yang lalu, bumi yang asalnya hanya terdiri dari satu benua saja, 75 tahun mendatang, pecah dan mengalami pergerakan menjadi dua benua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Kemudian berkembang menjadi seperti sekarang, yaitu 7 benua. Adapun sejarah mengenai teori pengapungan benua yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fadia Siti Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori apung benua. Teori apung benua berawal dari observasi Abraham Ortelius pada tahun 1500. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori apung benua. Teori apung benua berawal dari observasi Abraham Ortelius pada tahun 1596, Christoph Lilienthal pada tahun 1756, Alexander von Humboldt pada tahun 1801 dan 1845, Antonio Schneider sampai Pellegrini pada tahun 1858, dan beberapa ilmuwan lainnya. Mereka berspekulasi bahwa kedua benua tersebut awalnya tergabung, namun terpecah karena gempa bumi atau beberapa bencana lainnya. Pandangan ini dilanjutkan oleh Alfred Russel Wallace yang pada tahun 1889 menyatakan bahwa permukaan bumi memang sangat dinamis, dan meskipun benua-benua tidak statis, pada zaman geologi yang panjang, mereka dapat berubah seiring dengan waktu. Namun, pandangan ini ditentang oleh James Duke Dana yang pada tahun 1849 menyatakan bahwa benua-benua yang ada di dunia ini sudah ditetapkan dari awal, tidak ada perubahan-perubahan besar di dunia, hanya perubahan kecil seperti sedimentasi dan erosi, tidak ada pergeseran benua. Dan yang merupakan figur besar di dunia geologi dan mineralogi Amerika Serikat tentu saja berhasil membuat orang-orang meragukan pandangan-pandangan bahwa benua bisa bergerak. Lagi kepada saya, teori pengapungan benua ini didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama adalah kesamaan garis pantai. Kesamaan garis pantai yang pertama adalah kesamaan garis pantai antara benua Amerika bagian selatan dengan benua Afrika. Kesamaan garis pantai yang kedua adalah antara Amerika Utara bagian timur dengan benua Eropa bagian barat. Kesamaan garis pantai yang ketiga adalah antara benua Afrika dengan Asia bagian barat. Bukti yang kedua adalah kesamaan dalam persebaran fosil. Fosil yang pertama adalah fosil Sinognathus, yaitu suatu reptil yang ditemukan pada 240 juta tahun yang lalu di benua Amerika dan Afrika. Fosil yang kedua adalah fosil Mesosaurus, yaitu suatu reptil yang hidup sekitar 260 juta tahun yang lalu di daerah air tawar yang ditemukan di benua Amerika Selatan dan di benua Afrika. Fosil yang ketiga adalah fosil Lystrosaurus, yaitu suatu fosil yang hidup di daratan sekitar 240 juta tahun yang lalu yang ditemukan di benua Afrika, India, dan Antartika. Fosil yang keempat adalah fosil Glossopteris,
yaitu suatu tanaman yang hidup sekitar 260 juta tahun yang lalu yang ditemukan di benua Afrika, Amerika Selatan, India, Antartika, dan Australia. Jadi, sisa-sisa organisme yang ditemukan menandakan bukti bahwa benua tersebut dahulu pernah menyatu. Bukti yang ketiga adalah kesamaan jenis batuan, yaitu jajaran pegunungan di kedua sisi Samudra Atlantik, yaitu pegunungan Appalachia, serupa dengan jajaran pegunungan Inggris dan Skandinavia, baik itu struktur maupun umurnya. Hal yang menarik, kemiripan geologis hanya ditemukan pada batuan yang lebih tua dari zaman Kapur yang dimulai dari 137 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, benua-benua sudah diyakini telah bergeser dan bergerak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Telah diyakini bahwa sebenarnya benua-benua itu telah terpotong dan tergeser sekitar 200 juta tahun yang lalu. Bukti yang keempat adalah iklim purba. Selama akhir masa Paleozoikum, lapisan es menutupi sebagian benua di bagian selatan. Endapan yang ditinggalkan masih bisa dikenali. Alur-alur batuan yang ada di bawahnya menunjukkan pergerakan lapisan es purba. Sebaliknya, benua-benua di bagian utara tidak menunjukkan jejak glasial purba. Selain Antartika, semua daratan yang ada di bumi kini berada dekat ekuator. Adapun beberapa faktor dan dampak dari teori pengapungan benua yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zien Laudia. Faktor yang menyebabkan teori apungan benua memiliki kredibilitas rendah pada saat itu adalah tidak ditemukannya gaya yang dapat menggerakkan benua dan laju kecepatan benua yang dianggap terlalu tinggi. Saat itu, ilmuwan mengenai struktur bumi belum terlalu maju. Oleh karena itu, mereka belum dapat menemukan arus konveksi mantel yang kini diduga menjadi pergerakan lempengan tektonik. Saat ini disepakati bahwa laju pergerakan lempengan-lempengan tektonik di seluruh dunia hanya sekitar 2,5 cm per tahun, 10 kali lebih kecil dari prediksi awal Wegener, yaitu 250 cm per tahun. Saat ini banyak ilmuwan yang berhasil menemukan bahwa ternyata memang benar-benar benua bergerak sesuai prediksi. Dampak teori ampungan benua. 1. Muncul anggapan bahwa permukaan bumi akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu. 2. Meningkatkan minat penelitian geofisika pada masanya dan mendorong perkembangan sains tektonik. Dampak ampungan benua. 1. Menciptakan pegunungan-pegunungan. 2. Mempengaruhi luas laut dan samudra. 3. Mempengaruhi iklim lokal.